Soul Land 2 Chapter 469. Setelah ini, Guo Yuhao melihat bahwa Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan pilar logam ini sebagai fondasi untuk membangun mesin di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Guo Yuhao melihat mesin seperti itu. Dia tidak tahu apa itu. Struktur mereka tampak sangat rumit, dan gelombang kekuatan jiwa berdesir dari mereka. Mesin-mesin ini sangat canggih. Meskipun Guo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menanamkan struktur mereka dalam pikirannya, dia harus lebih dulu mendekat. Saat ini, dia berada sekitar 5 km dari militer Kekaisaran Sun Moon. Dia hanya akan ditemukan jika dia terlalu dekat, jadi dia tidak cemas sama sekali. Tidak, saya akan melihat-lihat di malam hari. Guo Yuhao percaya bahwa dia bisa mengetahui apa alat jiwa ini digunakan jika dia bisa mengamati formasi inti mereka, mengingat pemahamannya tentang alat jiwa. Kekaisaran Sun Moon tidak akan melakukan ini dengan sia-sia. Mereka harus memiliki alasan di balik membangun formasi seperti ini di sini. Selain itu, dia sedikit santai mengetahui bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak membangun mereka sebagai alat perang. Legion Insinyur Jiwa Phoenix tampaknya tidak berniat untuk membangun formasi jiwa di sini. Tanpa formasi jiwa yang cukup besar, Guo Yuhao percaya bahwa tempat ini belum cukup untuk mengancamnya. Malam tiba, Insinyur Jiwa The Sun Moon Empire kembali ke tenda mereka setelah bekerja selama lebih dari 2 jam. Ketika malam tiba, suhu ekstrim North akan turun secara signifikan. Tidak ada insinyur jiwa yang dapat bekerja di bawah kondisi yang bermusuhan seperti itu. Langit menjadi gelap gulita, di tengah angin dingin. Salju di tanah tertiup ke udara, berubah menjadi serpihan es yang sangat besar. Tidak hanya suhu serpihan es ini sangat rendah, tetapi mereka juga dikombinasikan dengan angin dingin untuk membuatnya sedikit dingin. Jika kulit orang normal terpapar, ia akan mengering dan mempertahankan radang dingin dalam hitungan detik. Guo Yuhao menunggu 2 jam lagi sampai seluruh pangkalan militer telah tenang dan semua lampu jiwa telah dimatikan sebelum dia diam-diam menyelinap keluar. Sekitar seminggu telah berlalu sejak awal ekspedisi ini. Guo Yuhao percaya bahwa militer Kekaisaran Sun Moon seharusnya sedikit menurunkan penjagaan mereka, meskipun mereka sangat berhati-hati. Mesin-mesin itu berada di sekeliling pangkalan. Bagaimanapun juga, seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya. Guo Yuhao beringsut maju dalam kegelapan. Dia melepaskan imitasi dan dengan cepat mendekati pangkalan militer. 5 km jarak yang sangat dekat baginya. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil mendekati pangkalan militer. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan pertama-tama memindai langit. Dia tidak ingin mengulangi kesalahannya sebelumnya. Jika alat jiwa pengintai udara berada di ketinggian 500 meter atau di bawah, ia lebih suka menyerah pada misi pengawasan ini. Memang ada alat jiwa pengintai udara di langit, namun mereka jauh lebih tinggi. Mereka tidak melakukan deteksi osilasi ke arah tanah. Pada saat yang sama, Guo Yuhao juga dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai sekitar mesin-mesin itu. Tidak ada detektor osilasi atau hambatan spiritual di sekitar mesin itu. Setelah memastikan keselamatannya, ia terus mendekat. Dengan cepat tiba di dekat mesin-mesin skala besar dan mengamati mereka dengan cermat. Pilar logam besar mengeluarkan rasa penindasan semakin dekat dia datang kepada mereka. Dia menyentuh mereka dengan lembut sebelum menggunakan kekuatan rohaninya untuk menganalisis mereka. Guo Yuhao menemukan bahwa pilar logam ini dibangun menggunakan paduan. Meskipun besar, mereka masih bercampur dengan banyak logam langka lainnya di dalamnya. Ini juga berarti bahwa biaya bahkan satu pilar logam akan sangat besar. Pilar-pilar itu sangat kuat. Tampaknya mereka digunakan untuk mendukung beberapa alat jiwa lainnya. Banyak alat jiwa yang dibuat dengan pilar logam ini sebagai fondasi mereka belum memiliki formasi inti. Mereka terlihat sangat indah, tetapi tidak jelas untuk apa mereka akan digunakan. Setelah mengerutkan alisnya, Guo Yuhao sedikit bingung. Apa yang coba dilakukan Kekaisaran Sun Moon? Sepertinya dia harus terus menunggu. Hanya melalui pengamatan yang lebih besar ia dapat menemukan motif mereka yang sebenarnya. Guo Yuhao tidak berani tinggal lebih lama seperti yang dia pikirkan sampai di sini. Dia berbalik dan bersiap untuk mundur. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Karena kamu sudah ada di sini, kamu tidak perlu buru-buru pergi. Guo Yuhao ketakutan. Pada saat itu, sekitar beberapa ratus meter persegi mulai bersinar terang dengan cahaya. Semua lampu terfokus padanya, dan pilar logam sepenuhnya terbuka di bawah lampu. Meskipun Guo Yuhao dilindungi oleh tiruannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedang dikunci. Bagaimana ini mungkin? Guo Yuhao tercengang saat ini.
Dia percaya bahwa dia sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin dia ditemukan? Dia belum menemukan detektor osilasi atau hambatan spiritual sebelumnya. Aneh. Bukan, Anda tidak perlu terkejut, karena Anda dapat melakukan pengawasan pada kami. Kami harus melakukan banyak upaya untuk mengatur perangkap ini untuk Anda. Tepian ekstrim North terkenal karena suhunya yang sangat rendah. Di tengah suhu rendah, detektor termal sangat sensitif. Meskipun Anda sudah mencoba yang terbaik untuk mengasimilasi suhu tubuh Anda dengan lingkungan Anda lupa bahwa akan ada perubahan dalam aliran udara saat Anda bergerak. Ini lebih atau kurang mengubah suhu udara. Tidak peduli apakah itu Anda atau udaranya. Hasilnya tetap sama. Tentu saja, perubahan sekecil itu tidak dapat menjelaskan apapun. Secara umum, kami tidak akan terlalu repot bahkan jika kami menemukan ini. Namun, hari ini berbeda. Ketika saya menginstruksikan orang untuk membangun fondasi ini, saya mengharapkan Anda untuk datang. Inilah sebabnya saya mengumpulkan banyak detektor termal jauh, dan detektor termal ini secara khusus ditargetkan pada wilayah kecil ini. Bahkan sedikit perubahan termal dapat dideteksi. Selain itu, mereka yang mengendalikan detektor termal adalah prajurit biasa di bawahku. Mereka tidak tahu apa gunanya itu. Inilah sebabnya mereka tidak berhati-hati terhadap Anda. Aku jelas sadar kalau Titlet Douluo sepertimu sangat sensitif terhadap bahaya. Namun, orang-orang yang saya kirim tidak menimbulkan ancaman bagi Anda. Bagaimana Anda bisa merasakan bahaya jika itu masalahnya? Bahkan orang-orang di sekitar Anda sekarang diberitahu bahwa ini hanya latihan. Saya khawatir Anda tidak punya tempat untuk lari sekarang. Kuo Yuhao hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar wanita itu berbicara. Sepertinya dia terlalu ceroboh, atau lebih tepatnya, orang ini terlalu licik. Untuk menjebaknya, dia telah menunggu kesempatan untuk mengatur ini. Bukankah dia takut dia tidak mengikuti mereka di sini? Atau lebih tepatnya, dia membuat jebakan ini berdasarkan pemikiran bahwa dia akan berada di sini. Dia sabar. Bahkan lebih sabar daripada dia. Dia memang lawan yang sangat kuat. Kuo Yuhao tidak mengucapkan suara atau bergerak. Dia hanya bisa merasakan kulitnya mati rasa, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu dia bergerak, alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan ditembakkan padanya secara instan. Karena musuh telah menyiapkan jebakan seperti itu, mereka pasti akan menganggap bahwa serangan mereka cukup untuk menyakitinya. Selain itu, dia juga bisa menyimpulkan dari kata-kata musuh bahwa itu adalah jebakan yang ditetapkan untuk Titlet Douluo. Kuo Yuhao tidak merasa tertekan. Dia malah menegur dirinya sendiri. Di akademi, dia adalah satu-satunya yang telah menyelesaikan rencana tentara tertinggi. Tetapi dia sebenarnya dalam situasi seperti itu sekarang. Dia hanya bisa menyalahkan kelalaiannya. Itu adalah masalah yang lahir dari terlalu percaya dirinya. Tentu saja, kelicikan musuhnya adalah kunci baginya untuk terjebak. Namun, dia hanya bisa mengambil masalah dengan dirinya sendiri saat ini. Pada saat yang sama, ia mulai memikirkan cara-cara untuk melarikan diri. Kamu seharusnya merasa bahwa kita dikunci oleh kami. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa Anda telah sepenuhnya dikunci oleh alat jiwa pertahanan kami yang tertaut. Tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, ada lebih dari 100 alat jiwa ofensif yang ditujukan pada Anda. Mereka semua setidaknya adalah alat jiwa kelas 5. Di antara mereka, satu bahkan alat jiwa kelas 9. Ada 16 alat jiwa kelas 8. Jika Anda pikir Anda dapat melarikan diri, Anda dapat mencoba. Suara dingin itu terdengar lebih lembut. Untuk beberapa alasan, Kuo Yuhao tampaknya merasa bahwa dia tahu suara ini saat melunak. Apakah saya kenal orang ini? Namun, pikiran ini menghilang begitu muncul. Masalah yang mendesak adalah bagaimana dia akan melarikan diri. Musuh telah mengatakan semua yang dia katakan untuk menambah tekanan psikologis padanya. Namun, dengan mengatakan semua itu, jelas bahwa dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Meskipun Huo Yuhao terjebak, dia memiliki kekuatan spiritual yang besar, dan sangat tenang. Dia mampu mempertahankan ketenangannya bahkan dalam situasi seperti itu, dan membuat penilaian yang benar. Pihak lain tidak ingin membunuhku. Dia ingin menangkapku hidup-hidup. Ini kesempatan saya. Jika tujuan mereka adalah untuk membunuhnya, dia akan merasakannya lebih awal. Dia tidak memiliki perasaan sebagai Douluo berjudul, tetapi dia memiliki mata takdir. Begitu dia menghadapi bahaya fana, dia akan memiliki semacam sensasi. Musuhnya terlalu licik. Dia melakukan hampir segalanya dengan benar, tetapi dia tidak punya niat untuk membunuhnya.
Sepertinya imitasi dan bintang adasku Omnitras menarik perhatiannya. Mengingat keunggulan absolutnya, niatnya harus untuk menangkap saya dan mendapatkan informasi dari saya. Jika itu masalahnya, saya punya peluang. Guo Yuhao tidak bergerak. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi jaring besar tak terlihat yang mulai menyebar ke arah suara itu. Segera, dia menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang jebakan ini. Insinyur jiwa yang berada dalam serangan tidak ada di tanah sama sekali. Mereka ada di bawah tanah. Mereka tidak jauh dan telah menggali jalan keluar sebelum mengarahkan alat jiwa mereka padanya. Saat ini, Guo Yuhao mengerti segalanya. Ketika musuh memasang pilar logam sebelumnya, mereka berusaha menarik perhatiannya. Bahkan, mereka memikirkan cara untuk menggali terowongan di bawah dan menyembunyikan insinyur jiwa mereka. Tanpa ragu, para insinyur jiwa ini memiliki beberapa cara untuk menyembunyikan aura mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tidak menerima instruksi untuk melakukan penyergapan. Jadi Guo Yuhao tidak menemukan mereka. Licik, Marsal ini memang terlalu cerdik. Dia benar-benar memasang perangkap besar untuk menangkapku. Guo Yuhao dengan sengaja memperdalam suaranya, membuatnya dengan suara sengau, dan berkata, apa gunanya mengatakan semua itu? Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Wanita dengan suara dingin itu tertawa. Aku hanya ingin menghindari kematian yang tidak perlu. Selama Anda bersedia meletakkan tangan dan menyerah, saya bisa menjamin keselamatan Anda. Kalau tidak, kita hanya akan kehilangan beberapa mesin. Guo Yuhao terdiam sesaat sebelum berkata, bagaimana saya tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika Anda membunuh saya setelah saya menyerah? Lalu apa yang terjadi? Wanita itu terkekeh dengan dingin. Apakah Anda memiliki hak untuk bernegosiasi dengan kami sekarang? Jika kamu percaya padaku, kamu mungkin bertahan. Jika tidak, Anda akan mati. Orang pintar tahu apa yang harus dipilih. Guo Yuhao pasti tahu bahwa tidak ada jaminan, mengingat lawan yang licik. Namun, dia perlu waktu untuk menganalisis situasi. Ini karena wanita ini jelas menggunakan alat jiwa perpindahan. Suaranya tidak datang dari tempat dia sebenarnya. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menentukan posisi wanita itu. Biarkan aku mempertimbangkannya sebentar, jawab Guo Yuhao. Kamu bisa melakukannya, tapi bukankah kamu harus mengungkapkan dirimu yang sebenarnya? Sehingga aku bisa melihat siapa orang yang membawa begitu banyak kerusakan pada Legion Insinyur Phoenix jiwa saya. Iya, Guo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, ia menghapus tiruannya. Hanya saja dia menggunakannya untuk sedikit mengubah penampilannya saat dia melepasnya. Dia sekarang terlihat seperti pria parubaya biasa. Adapun sosoknya, dia tidak mengubahnya. Mudah terekspos jika dia mengubah penampilannya terlalu banyak. Saat Guo Yuhao perlahan muncul, semakin banyak peralatan yang mengunci dirinya. Pihak lain sepertinya mengamatinya. Setelah beberapa saat, suara wanita itu terdengar sangat skeptis. Kamu menggunakan skill jiwa untuk menyembunyikan diri. Bukan alat jiwa, suaranya terdengar kecewa. Guo Yuhao mengangguk dan menjawab, kamu benar, tentu saja itu melalui keterampilan jiwa. Saya belum pernah mendengar alat jiwa yang mampu menyembunyikan seseorang. Wanita itu berkata setelah hening sesaat, baiklah, apakah itu keterampilan jiwa atau alat jiwa? Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu tunduk pada kekaisaran bulan matahari dan menjadi salah satu dari kita. Hidup itu berharga. Setiap orang hanya bisa hidup sekali. Anda telah berkultivasi sejak awal, dan telah melakukan banyak kerja keras. Saya kira Anda tidak ingin mati begitu saja. Jika Anda mendengarkan kami mulai sekarang, saya dapat memberi Anda kehidupan baru. Dunia ini akan segera diperintah oleh Kekaisaran Sun Moon.